Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kan saya baru cerita. Teorinya gampang, gitu. Sejarahnya ini. Orang bertanya aja susah, apalagi menjawab kan. Nah, kita lanjutkan. Lanjutlah dia, akhirnya dia pergi mewartakan Kristus di Pulau Ambon, sekitarnya Maluku, bolak-balik Maluku, Ambon. Sekarang kan Maluku sendiri, Maluku Utara sendiri. Itu kan pulau-pulau. Ya. Sampai dikisahkan di situ bahwa mereka itu ya membuatnya nama kesepakatan kita bersaudara. Ya kan? Beta bersaudara. Pergilah dia ke Nusantara, ya. Nusa Tenggara Timur, pergi lagi berkayuh lagi ke Papua dan sebagainya. Ya. Terus. Nah, disusul lagi lah dia kan. Diutus lagi beberapa misionaris. Apa tuh? Dari Santa Clara kan? Ya, bukan Santa Claranya yang pergi, tetapi ya ordo-ordo Fransiskan ya, ordo-ordo biara Ursulin itu ya pergi, mulai membuka misi kesehatan, misi pendidikan, ya. Makanya sekolah Katolik ke Katolik, ya kan? Ya KTP ini agama Katolik. Ya, itulah. Apakah itu bisa ya? Jadi itu menjadi suatu latar belakang sejarah yang luar biasa. Mengapa kita bisa menjadi Katolik itu? Karena kita ada misionaris. Kemudian disusullah oleh misi Protestan. Karena waktu abad ke-16, kapan terjadi perpecahan Luther tuh? 1500 berapa? 46? 1500 berapa? Nah, dibacalah nanti ada sejarah dunia itu ya. Sekitar itu. Ya kan? Misionaris tidak tahu kalau udah ada skisma. Ada 96 tesis Luther itu kan. Mengatakan begini, begitu. Yang diprotes adalah penjual belian tentang surat penghapusan dosa. Mengapa terjadi kan? Ya, kita tidak tahu. Tetapi karena sejarah mengatakan, ya, terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Tetapi gereja Katolik itu selalu memperbaiki diri, membaharui diri dengan konsili-konsilinya, ya kan? Nah, mulailah, ya. Jadi misi Protestan datang juga. Tetapi sudah ada dulu misi Katolik tadi itu. Lebih mudah dia memperkenalkan Yesus, kan? Dan akibatnya terjadilah sekarang kita. Berapa persen di Indonesia nih? Katoliknya 5% lah, kurang lebih ya, 3-5%, betul nggak? Coba lihat Sisduk Capil yang terbaru kan. Kalau di kota Pontianak itu sekitar 40 ribuan menurut Sisduk Capil, tetapi yang beredar di kota Pontianak 80 ribuan. Bisa kita lihat ketika Paskah kemarin tuh luar biasa, gereja katedral itu sampai setengah jalan itu motor banyak. Apakah manusia itu memang motornya banyak atau manusia itu banyak? Ya manusia banyak, kan begitu. Ya kan begitu kan? 1,6 berapa? Kecil itu? Benar? Ya, maksud saya se-Indonesia itu berapa? 3% ya? Ya. Se-Indonesia. Ya, karena banyak juga umat Katolik itu karena dia bilang tetap saya ini Kristen Katolik, lalu ditulislah Kristen. Tapi di KTP saya pernah istri saya Katolik, anak saya Katolik, lalu saya Hindu pula. Saya tanya, salah ya Pak? Nyaman ya orang kecamatan? Salah Pak ya? Nanti saya betulkan. Wah. Ya kan? Hilap Pak, hilap. Nah, jadi masuknya agama Kristen itu karena anugerah. Jelas ya? Anugerah.
Kalian menerima sakramen itu karena anugerah, rahmat, berkat. Pesta Paskah itu adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Yesus yang historis, Yesus yang menyejarah. Kalian tahu berapa rempah-rempah yang disiapkan Nikodemus? 90 kilo. Ya kan? Mengapa Nikodemus itu mempersiapkan rempah-rempah? Mulai kita memahami percakapan Nikodemus dan Yesus. Ya. Disitulah Nikodemus menyaksikan mujizat terbesar dan dia mempersiapkan itu. Bayangkan ketika Yesus itu mau masuk ke kota Yerusalem, dia suruh perintahkan 2 muridnya. Ambil tuh keledai yang masih muda. Keledai apa? Betina ya? Kok kedelai? Lalu dia bilang apa di situ? Ya kan? Kalau ada orang bertanya, Tuhan menghendakinya. Jadi orang itu tidak berani. Lalu baju-bajunya dibuka, lalu ranting-ranting kayu yang sekarang disebut dengan Minggu Palma. Kita masuk ke Pekan Suci. Kalau sekarang kan masih Oktav Paskah. Ya kan? Oktav Paskah. Jadi seharusnya di Oktav Paskah itu kita harus datang misa. Ya kan? Karena sama dengan hari Minggu. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Tetapi banyak di antara kita tidak hafal 5 perintah gereja. Kan gampang, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Jadi hari Minggu itu tinggi kedudukannya. Datang ke gereja hari Minggu, dosa berat. Rekonsiliasinya, sakramen tobat. Saya ngaku dosa tidak datang ke gereja 1 kali. Karena saya hitung saya banyak terlambat. Jadi saya terlambat kan. Terlambat kan dosa. Jadi saya hitung-hitung, oh iya. Pas udah bacaan, pas kemuliaan, hitung-hitung ya anggap 1 kali. Ya diakui lah. Ya kan? Ya itu tadi. Kita yang tahu dosa kita kan. Sebenarnya beberapa kali tidak ikut misa harian. Karena itu adalah kebutuhan. Waktu saya bangun tadi pagi tuh, masih jam 2:30. Masih 3:30. Masih jam 4. Masih 4:30. Mengulur-ngulur waktu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Enggak, tetap bisa. Kan misa di tempat kami itu jam 5. Tapi pastor tuh jam 5 kurang 5 menit tuh sudah keluar dari sakristi itu. Ya pas-pas lah. Ya begitulah rutinitas. Terkadang kita mengulur-ngulur waktu. Nantilah doa Tuhan. Karena kita menganggap itu bukan anugerah. Makanya bangkit itu adalah haleluya, kemenangan kita melawan diri kita sendiri, menyangkal. Kalau kalian tidak bisa misalnya datang misa, ibadatlah sendiri. Kan tidak susah ibadat tuh. Ada buku ruah, maka saya suruh. Paling harganya 45.000. Ini harus kalian belilah. Atau buku-buku yang sejenisnya silakan. Doa di situ. Kan gampang. Mau pakai nyanyi, syukur. Ada kan ibadat sendiri itu. Di asrama itu kan. Masa lalu narik selimut. Kalau saya pembina asramanya itu saya bunyikan lonceng jam 4. Mau pakai kolor ke sarung ke bangun semuanya. Gila kejam Bapak nih, bukan kejam, mendidik orang itu agar disiplin. Ya kan? Biar dia enggak ngantuk. Bagaimana lah ngantuk? Suara saya udah sebesar ini, Pak. Datang jauh dari Nusa Tenggara Timur lalu ngantuk di sini. Sakit ya? Jangan dibawa AC kalau sakit. Minum obat. Minum obat. Ya. Dia ya. Sakit hati. Nah, jadi buat ibadat sendiri. Bisa kan? Bisa harian. Ya kalau memang sanggup. Kan kita harus komitmen. Padahal kalau di asrama ini sudah punya jadwal untuk ibadat harian kan bisa.
pagi. Memang kalian ada yang namanya doa harian dan ibadat harian bersama. Tapi maksudnya ibadat harian di situ dibuat jam 4:30 kan. Semua anak asrama pergi. Kan tinggal, ya bagaimana itu tadi saya bilang. Barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini sepetek di situ. Aduh, sepetek. Tinggal tek-tek naik ke atas, buka lampu, ya kan. Tinggal hidupkan AC, lagu pembukaan. Kemudian langsunglah tanda salib, salam, kan begitu kan? Itu harus hafal. Semoga rahmat Yesus Kristus, ya, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tidak perlu lagi pakai pembukaan, mau pakai antipon silakan. Langsunglah saya mengaku. Apa sih sulitnya? Kan itu harus hafal bukan di dalam kepala. Memang harus hafal di dalam kepala. Maksudnya sudah harus hafal. Harus ngelotok lah. Ya enggak? Udah saya mengaku apa? Ya kan, kita memohon. Kita tidak memberkati tetapi memohon. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin kan? Lanjut, kita kalau memang mau Tuhan kasihanilah. Memang wajib tuh. Kemuliaan wajib. Barulah doa. Ya bisa doa pagi. Kalau enggak di ruah kan ada. Bacalah kitab suci itu. Ya. Kan hanya 2 bacaan. Ngapain enggak sanggup? Selanjutnya udah. Lanjut ke doa Bapa kami. Doa penutup. Lagu selesai. Ya pulang mandi selesai. Kamu sudah bersih. Jadi saudara-saudara itu yang dilakukan. Anugerah. Jadi sejarah gereja Indonesia ini ingin menggambarkan bahwa anugerah akibat misi misionaris itu datang, makanya masuknya agama Kristen pada abad ke-16 itu. Ya. Sampailah terus ke abad 19. Ya. Itu maksudnya agama Kristen itu tidak pernah memaksakan penduduk lokal Nusantara itu untuk beriman Kristiani. Mengapa? Karena misinya adalah misi kemanusiaan. Orang menjadi Katolik atau orang menjadi Kristen itu karena anugerah Allah. Bukan karena saya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Lalu kita menjadi dipanggil kan. Kuliahlah kalian di Stakan nih, yang dari Brastagi. Dari mana tadi itu? Ginting ya marganya? Hah? Oh si Ombing yang satu. Ginting kan? Hah? Si Tomorang ya kan? Jadi pergilah dia. Jauh tuh Brastagi ke Medan tuh. Kayak 6 jam ya? Hah? 2 jam seperti pergi ke sebenarnya Bengkayang. Cuman Bengkayang itu belok-belok jadi agak lama, bisa 3,5 jam. 2 jam itu seperti pergi ke Menjalin lah. Ya kan? Atau ke Raba kali, Raba. Kalau Leondra? Hah? Pani, di mana? Samosir. Itu lebih jauh lagi. 8 jam seperti pergi ke Semitau kali. Nah, ya jauh tuh. Sintang, Semitau gitu. Bahkan seperti jaraknya, karena jalannya agak besar mereka ke Putusibau. Orang Ulu, Batak Ulu. Ya, kan ada Batak Ilir di sini. Yang Brastagi Batak Ilir kan? Oh, betul kan? Dia Batak Hulu. Ada Daya Ilir, Daya Ulu. Sida Ulu dia. Nah. Jadi kalau kamu nanti mau menetapkan sejarah kawin dengan Pani ini, nanti kau pulang ke sana dikasih marga. Ya kalau misalnya jodoh, apalah salahnya? Kan yang paling utama itu kan seiman.
seiman tuh nyaman ngurusnya. Beriman, beri yang nyaman-nyaman lah. Ini milih yang tak seiman, sakit. Satu ngasah mandau, satu ngasah apalah gitu, enggak tahu. Islam kita Katolik. Ini model kayak ini nih jangan ditiru. Itu ajaran yang sesat. Kita tidak boleh mengkatolikkan orang. Mengapa? Bukan, kita tidak boleh mengkatolikkan orang, tetapi dia menjadi Katolik karena Kristus Yesus. Bukan kita. Apalah artinya kita ini. Ya kan? Bukan sesat. Artinya kalau kita hanya mengkatolikkan orang, lalulah kita buntingi, lalu kawin dengan kita, lalulah tidak kita urus imannya kan. Udahlah pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Yaitu saya punya inilah ya. Adik sepupu saya itu kan beriman lain. Justru dia yang rajin ke gereja ketimbang suaminya. Suaminya Katolik. Dia ya bawa 3 anak pakai oplet. Suami tidur. Karena dia melihat mukjizat Bunda Maria terangkat ke langit. Maka dia tidak mau lagi berpindah iman. Itu adik sepupu saya. Terkadang tuh, itu tadi, dia hanya mau mengkatolikkan orang. Lalu dia tidak mengajak orang, membimbing. Nah ini hati-hati. Makanya kalau orang itu tidak pernah dipaksa. Makanya ada perkawinan dispensasi. Gereja melihat orang itu tidak boleh dipaksa untuk beriman kepada Kristus. Tetapi memang sadar bahwa dia tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan harus dibaptis supaya dia diselamatkan oleh rahmat pembaptisan itu menjadi manusia baru. Nah itu. Makanya kita pada setiap malam Paskah itu kan mengucapkan janji baptis. Dan doaku percaya kan. Nah itu. Kalau sekedar mengkatolikkan orang gampang. Kita kaya. Kalau kau mau dapat duit 5 juta, Katolik. Ya kan? Ini karena Katolik ini, makanya kalau kerja di sini harus Katolik. Ya enggak begitu. Di sini pegawai, kemudian dosennya boleh beriman lain. Karena Katolik itu universal. Mengapa universal? Karena Katolik itu mencintai semua orang seperti mencintai diri sendiri. Ya. Nah itu. Itu keunggulan kita, bro dan sis. Makanya gereja Katolik tidak memaksa orang. Gereja Katolik memberikan kesadaran bahwa kita adalah sesama manusia yang bersaudara. Makanya ada dokumen apa namanya? Dokumen apa? Dokumen yang dibuat oleh Paus Fransiskus dengan imam besar. Apa? Nggak nama dokumennya. Ada apa? Belakangnya I. Aduh. Itulah sifat kita. Itulah mau diomongkan. Harus dikasih depannya dulu, belakang. Kalau saya sebut terus nanti tidak ingat, ya kan? Dokumen tentang nilai-nilai universal kemanusiaan. Kita ini bersaudara sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Maka tidak ada perang yang didukung oleh gereja Katolik itu. Walaupun memang pernah terjadi perang salib. Peristiwa Lepanto itu bukan mendukung perang, tetapi peristiwa Lepanto itu adalah peristiwa kemanusiaan di mana Paus ingin menegaskan bahwa dengan doa rosario, ya kan, orang diselamatkan oleh Tuhan karena kehendak baik Allah yang maha baik. Nah itu. Mengapa orang terjebak dalam perang? Karena ada kekuasaan dan keinginan menguasai. Mengapa orang menjadi pencuri dalam politik? Karena orang ingin mempertahankan kekuasaan, legitimasinya, mencengkram. Walaupun itu tadi orang Katolik itu tidak boleh melakukan money politik, dosa. Pak, nanti tidak terpilih, Pak. Ini kan politik, Pak. Ya terserah.
Iman tetap iman. Sekali tertulis, tetap tertulis. Mau protes? Ya jelas. Inilah raja orang Yahudi. Mau lawan pemerintah Romawi ke apa kau nih? Udahlah kau nih nyalibkan orang tak bersalah, kata Pontius Pilatus. Nama aku disebut-sebut dalam doa aku percaya kan? Sakitlah dia tuh. Ya. Disebut terus kan? Dosanya. Udahlah dia tak dibaptis lagi itu. Kata istrinya tahu nggak siapa nama istrinya tuh? Yang menyentuh jubai. Jika aku menyentuh jubainya, yang sakit pendarahan itu selama belasan tahun, itulah istri. Oh kah? Oh. Aku menderita sengsara karena orang itu, katanya. Jadi itu. Ada kekuatan yang keluar dari Yesus. Makanya Yesus itu tidak hanya menyembuhkan orang Yahudi. Bahkan Elia dan Elisa. Mengapa hanya janda Sarpat yang bukan orang Yahudi itu yang disembuhkan Elia? Dan Naaman yang orang Syria yang bukan Yahudi yang disembuhkan dari kusta. Itulah tadi kehendak Allah. Yang kita kenal, dia adalah Yesus Kristus. Orang Kristen tahu siapa Allah. Orang Yahudi masih mengambang-ngambang tentang Allah. Siapa ya? Yahweh. Siapa? Ya kan, itu kata kita Yahweh. Ya kan? Dia nyebutnya Elohim, Adonai. Kalau tunggal tuh Eloi, Eloi lama sabaktani. Tapi kalau Elohim itu jamak. Maka nanti saya berharap kalian belajar bahasa Ibrani juga, ada pakar nanti kan. Siapa tahu nanti abis ini ngambil S2 ya. Ngambil S2. Karena S2 di Stakan ini termurah. Saya ngambil S2 itu biaya masuk saja sudah 12 juta. Di sini 2.500.000 untuk satu semester, bayangkan murah. Makanya nanti jangan hanya puas dengan S1, ambil S2 di sini. Mungkin kalau kalian tamat nanti paling biayanya 3,5 juta. Nggak sayang. Kalau kalian S2 itu enak, ya. Hah? Di sini Stakan. Iya kan? Masa kalian lalu takut? Kawan saya sarjana kehutanan IP-nya 4. S.Hud MTH, masa kalian memang dasar di sini lalu takut ngambil S2 di sini? Ya Semi? Sambil kalian, ya itu tadi, enggak lama, 3,5 tahun. Kalau dia rajin ngambil 24, 3,5 tahun. Sekarang garap skripsi udah. Beritahu dengan dosen PA, Pak, ini judul saya 3 Pak, ini proposal saya. Mantap kamu nak. Bisa jadi mahasiswi tercepat. IPK, ya kan? Tapi tidak bisa cum laude karena kemarin itu memang ya itu tadi ada hal yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi mudah-mudahan kalian bisa IP 4. Yang itu IP-nya 4 loh. Minimal kalian 3,9 kan nyaman disebut. Nah, itu lanjut ke S2. Ya. HP ya baru berapa? HP 3 juta. S2 2,5. Masih mahal HP. Ya. Nah itu. Jangan, biar linier. Ya kan? Di luar itu 12 juta. Kamu masuk yang online saja baru ngambil pemulir aja udah 1 juta. Matrikulasi sekian juta. Di sini ngambil pemulir 300. SPP di luar sana itu 12 juta, ada yang 17 juta, 15 juta. Hah? Ingat ya, semut di seberang lautan nampak, balok di depan mata tak nampak. Ini heran juga saya. Kuliah ini negeri. Negeri ini standarnya jelas. Masih tidak yakin. Ya kan? Kalau saya dulu tahu S2-nya harganya segitu, enggak jadi saya ngambil S2 dulu di ini ya. Saya ngambil di sini, enggak masalah. Yang ngajari saya pakar-pakar kok. Jangan berpikir yang ngajarinya begitu, dia udah pakar, terbukti. Orang itu jadi dosen itu udah terbukti. Ya kan?
Walaupun kita pikir dosen ini ngajar ya apa gitu. Ya itulah dosen namanya. Dos dan sen. Tahu dos? Apa? Bahaya. Ya. Jadi itu. Nah, sama seperti kalian jadi misionaris nanti itu. Ya. Makanya mengapa sih orang jauh-jauh kayak Franciscus Saperius ndak bebini anak babini. Udah itu bedayung sampan sampai mau tanggal dia punya anaknya kan. Pergi jauh merantau. Hanya sekedar bukan sekedar tapi karena anugerah, panggilan dan perutusan. Nanti bisa jadi dia pergi ke Pakpak. Tahu Pakpak? Masih Indonesia itu. Pakpak. Diutus di sana kan. Tapi kalau dia jago sabung ayam malah diutus sana lalu ngajar orang berjudi. Kacau lah dia. Ya. Si Semi pergi ke Zimbabwe. Tahu Zimbabwe itu di mana? Wah, Afrika. Ya. Ada yang kemana? Jadi jangan takut jadi guru ke sana. Ada seorang WNI itu, dia di Afrika, lupa saya Afrika apa. 80 tahun dah usianya. Dia orang Jawa, suster dari Jawa. Dah bahkan udah jadi warga negara sana. Ya. Jadi kalian nanti akan diutus kemana-mana. Ya. Ini nanti jadi primadona kampus ini. Karena satu-satunya negeri di Indonesia. 38 provinsi ngeroyok sini. Sekarang masih nyaman masuknya. Nanti kompetensi. Ya. Itu kalau udah banyak jurusan nih. 5 tahun lagi. Kayak universitas favorit. Seleksi. Ketat. Sekarang kalian bersyukur. Nggak ketat. Ya. Bahkan ada yang nggak pede. Nyebut diri dari Stakan. Nah, kan? Dia Stakan kan sekolah tinggi agama Katolik negeri. Atau sekolah tinggi agama Katolik. Ya. Loh, sesuai KTP. Berarti kalian enggak bisa jadi mahasiswa ini karena kalian agamanya Katolik, bukan Katolik. Ya kan? Betul enggak? Lah, harus sesuai EYD kan? Itu Katolik atau coba kalian baca. Enggak, kamu Firdaus. Firdaus. Hah? Iyalah, Firdaus. Ya, betul enggak? Enggak di sekolah tinggi di depan itu Katolik atau Katolik? Hah? Kok itu izinnya Katolik, tapi kok KTP kita Katolik? Enggak, surat baptis coba lihat. Katolik atau Katolik? Iya, itu kalau dia Katolik ya pakai bahasa asing, ya kan? Kalau KH Katolik, iya KH kan betul kan? Jangan ini. Oh, ngapa? Katolik? Aduh, saya ndak habis pikir ya. Saya nih udah lama merenungkan itu. Ngapa KTP kita Katolik salah? Kok ndak diperbaiki gitu, Pak? Jadi ada agama yang baru. Pantas. Tadi berapa persen jatuh? Katolik. Katolik banyak. Nah ini. Ya.